Singapura peringkat 3 negara paling bersih dari korupsi di dunia 2025, Indonesia posisi 109. Kenapa Singapura minim korupsi? Ini rahasianya. Singapura dikenal sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia berkat sistem hukum yang tegas, transparansi birokrasi, dan budaya integritas yang ditanamkan sejak dini. Pemerintah menerapkan hukuman berat bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu, serta memberikan gaji tinggi bagi pejabat publik untuk mengurangi godaan suap. Selain itu, lembaga anti korupsi seperti CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau, bekerja secara independen dan efektif. Pendidikan moral dan etika juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi praktik korupsi untuk tumbuh. 5 negara paling bersih dari korupsi. Jadi penilaiannya ini merujuk pada skor Corruption Perception Index atau CPI yang dirilis setiap tahun oleh Transparansi Internasional. Jadi ukurannya itu pakai skala 0 sampai 100, 0 itu sangat korupsi dan 100 sangat bersih. Apakah Indonesia masuk 5 besar? Kita mulai dari nomor 5, Luxembourg dengan skor 81/100. Negara ini mempunyai regulasi keuangan yang sangat ketat untuk mencegah pencucian uang. Sebagai pusat keuangan Eropa, mereka mempunyai sistem hukum yang tegas dan pengawasan publik yang kuat. Nomor 4, Selandia Baru dengan skor 83/100. Negara ini dikenal karena transparansi pemerintahannya yang luar biasa. Selandia Baru punya budaya integritas yang tinggi, di mana masyarakat sipil terlibat aktif memantau kebijakan publik. Nomor 3, Singapura dengan skor 84/100. Satu-satunya wakil dari Asia di daftar ini. Singapura itu bisa sebersih ini karena menerapkan hukum yang sangat berat bagi koruptor tanpa pandang bulu. Selain itu, gaji aparatur sipil yang tinggi menjadi alasan yang kuat mengapa pejabat di sana itu jarang tergoda untuk korupsi. Nomor 2, Finlandia dengan skor 88/100. Finlandia ini mengandalkan birokrasi yang sangat sederhana dan transparan. Tidak ada ruang untuk nepotisme, karena sistem rekrutmen pejabat di sana murni berdasarkan skill, kemampuan, atau prestasi. Dan nomor 1, inilah juara bertahan negara paling bersih di dunia. Negara ini memiliki sistem perlindungan bagi pelapor korupsi yang sangat kuat dan kebebasan pers yang tak tertandingi. Dengan skor nyaris sempurna 90/100, negara ini membuktikan bahwa transparansi total dan supremasi hukum adalah kunci utama menciptakan negara yang bebas dari korupsi. Dan nomor 1 negara paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Kok bisa? Singapura yang dulunya negara miskin, sekarang jadi si paling tajir di Asia. Itu karena diterapkannya zero tolerance for corruption. Setinggi apapun jabatannya tetap disikat. Dulu, Singapura adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Tapi sekarang, menjadi negara paling bebas korupsi se-Asia. Dalangnya adalah Lee Kuan Yew. Orang ini yang bikin Singapura jadi pusat keuangan dunia. Korupsi di sana dimusuhin habis-habisan dan mendapatkan hukuman yang berat. Tidak ada kata orang dalam atau damai saja. Makanya, di ranking dunia, Singapura masuk 5 besar sebagai negara paling bersih dari korupsi. Dan faktor kesuksesan lainnya, mereka nggak cuma berantas korupsi doang, tapi juga investasi besar ke pendidikan, pajak rendah buat bisnis berkembang, dan bantu warga miskin sampai 17 juta per rumah tangga. Jadi, kalau ada yang bilang Singapura sukses cuma karena negara kecil, gampang diatur, itu adalah opini yang salah. Pengusaha asal Singapura ini menyebutkan bahwa Indonesia itu sangat kaya. Bahkan dunia sebenarnya membutuhkan Indonesia, bukan malah sebaliknya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tanpa Indonesia, Singapura bukan apa-apa. Karena banyak properti di Singapura yang dibeli oleh orang Indonesia. Bayangin aja, kalau koruptor di Indonesia 100% hilang, negara ini tertata rapi dan dana semua tersalurkan ke masyarakat. Pasti bakal maju banget kan? Iya, jadi waktu itu ada mahasiswa Indonesia di Australia yang menjemput kliennya. Seorang bapak-bapak berusia 60 tahun, pengusaha asal Singapura. Dia ngomong, negara kamu itu kaya banget. Bahkan kalau lu tebang hutan di Kalimantan, dunia ini bisa kacau. Dia dengan tegas mengatakan, Singapura nggak akan bisa kaya tanpa Indonesia. Ada 500.000 orang Indonesia yang berlibur ke Singapura tiap bulan. Apartemen-apartemen terbaru di Singapura pun yang beli orang Indonesia. Rumah sakit di Singapura isinya juga orang Indonesia. Pantes banyak penjahat di negeri ini yang mengeruk kekayaan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi. Itu alasannya karena memang negara kita kaya. Air bersih ada di mana-mana. Bahkan pada saat krisis, Singapura masih membeli air di Malaysia. Lo tau gak sih? Pasir di Kalimantan itu ternyata mengandung permata, tapi dijual cuma Rp3.000 ke pabrik Cina. Sedangkan pabrik Cina ngejualnya Rp30.000 per kilogram. Coba kamu perhatikan negara ini. Meskipun kecil, negara ini merupakan yang paling kaya di Asia Tenggara dan ketiga di dunia. Tapi bagaimana negara yang berukuran sedikit lebih besar dari Jakarta ini bisa begitu kaya? Di tahun 1800-an, Singapura adalah sebuah wilayah yang miskin sampai Sir Stamford Raffles tiba di Singapura pada 1819. Kemudian beliau mendirikan sebuah pelabuhan dan sejak saat itu Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang strategis. Karena Singapura terletak tepat di tengah jalur perdagangan antara India dan Cina.
Selain kondisi geografis yang strategis, negara ini juga memiliki kondisi politik yang stabil. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura memulai perjalanan transformasinya dengan menerapkan kebijakan anti korupsi dan pro-stabilitas yang telah memberikan landasan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi negara Singapura. Kalau kita lihat data dunia hari ini, sebenarnya yang memalukan bukan Singapura yang hebat, tapi kita yang terus tertinggal. Singapura bisa bertahan di peringkat 3 negara paling bersih dari korupsi di dunia bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka konsisten. Di sana hukum benar-benar berlaku untuk semua orang. Pejabat, polisi, hakim, bahkan menteri tidak punya perlindungan jika ketahuan bermain kotor. Sementara di Indonesia, kita sering melihat hal yang berbeda. Koruptor tertangkap, tapi banyak yang bisa tersenyum di pengadilan. Uang rakyat dikorupsi, tapi hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan itulah sebabnya skor kita turun. Indeks persepsi korupsi ini bukan sekedar angka. Ini adalah cerminan kepercayaan dunia terhadap negara kita. Ketika dunia melihat Indonesia sebagai negara penuh praktik korupsi, maka investor ragu, lapangan kerja sulit tumbuh, dan ekonomi rakyat ikut tertekan. Sementara Singapura, karena bersih, mereka dipercaya. Karena dipercaya, uang global masuk. Karena uang masuk, rakyat sejahtera. Inilah efek domino dari pemerintah yang jujur. Masalahnya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan hukum. Kita punya KPK, punya undang-undang, punya aparat. Yang sering kurang justru keberanian politik dan keteladanan dari atas. Jika elit memberi contoh korupsi, maka sistem di bawah ikut rusak. Tapi kalau pemimpin berdiri tegas melawan korupsi, maka birokrasi akan takut untuk menyimpang. Singapura membuktikan itu. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa Singapura bisa, tapi kenapa Indonesia tidak mau. Karena selama korupsi masih dianggap biasa, selama pelaku masih diperlakukan seperti selebritas, dan selama hukum masih bisa dibeli, maka peringkat kita akan terus jatuh. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak bodoh. Kita tahu siapa yang jujur dan siapa merampok masa depan bangsa. Data dunia sudah berbicara. Sekarang giliran kita yang menentukan. Apakah kita mau terus berada di papan bawah atau mulai memaksa negara ini untuk benar-benar bersih? Karena tanpa memberantas korupsi, Indonesia tidak akan pernah benar-benar maju.